ambil alih demonstrasi mahasiswa itu ya bukan murni lagi ya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR ya, agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik. Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dari informasi yang kita terima, memang nantinya ya, akan ada satu gerakan gelombang baru, ya. Ini supaya kita waspada, ya, yang akan melibatkan beberapa kelompok masyarakat, ya, antara lain ya, kelompok pelajar, ya sudah kemarin ya, saudara sekalian, ya, gerakan gelombang baru ini nanti ya, kita harus waspada ya, karena akan mengerahkan kelompok Islam radikal, kelompok Islam garis keras lah istilahnya begitu. Karena kelompok Islam garis keras akan dikerahkan ke sana. Juga akan melibatkan para supporter, hati-hati, supporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan ya dalam gerakan itu. Kemudian teman-teman buruh ya jangan sampai nanti juga ya mau atau dipengaruhi oleh mereka-mereka yang hanya akan ya, membangun kekacauan ini. Pak katakan bahwa mungkin nanti akan ada kelompok baru lagi yang akan membuat kerusuhan, kemudian ditunggangi oleh sejumlah kelompok, dan tadi juga berkatakan salah satunya adalah kelompok Islam radikal begitu. Saya ingin ke Bang Rey. Pertama asumsi ya, kalau asumsi kan nggak perlu kita perbincangkan, semua hal bisa kita bicarakan. Tapi kan kalau seorang kelas elit menteri, ya, asumsi pasti ada data dong. Makanya kita tunggu aja datanya seperti apa, baru kita bicarakan. Nah itu urusan dia dengan datanya dia gitu. Menurut saya kalau dia mau sampaikan silakan, kita mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan kan. Kalau saya dalam posisi tidak percaya, karena saya udah buat analisisnya, 6 faktor yang saya sebutkan itu melekat dalam gerakan mahasiswa yang sampai sekarang. Oleh karena itu saya percaya gerakan ini murni, bahwa nanti ada yang mau mengolah, ada yang mau ini, ada yang mau itu biasa saja dalam realitas politik. Itu seperti kita alami juga dulu waktu kita mahasiswa, begitu kita turun, macam-macam lah, gini. Tapi kita punya keyakinan dengan apa namanya, dengan persepsi kita jalan terus. Ujungnya 21 Mei 98 Soeharto mengundurkan diri, yang menikmati hasilnya itu sebagian yang nuduh-nuduh kita itu. Kan itu sekarang ya kan, yang menikmati hasilnya. Yang nuduh-nuduh kita, kamu ini ya kan. Dululah komunis, inilah macam-macam seterusnya. Yang berkuasa mereka juga sekarang. Betul. Kita mah begini-begini aja nggak ada apa-apa. Nyesel, ya Bang. Kan? Saya tidak menyesal. Karena selama saya memperjuangkan nilai, saya nggak pernah menyesal. 5 presiden berganti di depan, sudah 5 ya? Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan sekarang Jokowi. 6 kekuasaan berganti di depan saya tetap di luar. Dan saya nggak pernah menyesali pilihan ini gitu. Karena tujuan saya adalah nilai. Hari ini saya berada di posisi mahasiswa yang seolah-olah berbeda dengan posisi Jokowi, padahal kemarin saya dianggap orang sebagai cebong-cebong, kan kira-kira gitu. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Selalu saya ingin ini kewakilan mahasiswa, jangan pedulikan yang begitu-gituan. Nggak perlu bantah, nggak perlu apa macam-macam. Tuh kalian jalan terus. Kalau kalian punya keyakinan bahwa yang kalian perjuangkan itu penting bagi rakyat, ya kan, berguna bagi rakyat, berguna bagi masa depan Indonesia, kalian jalan terus. Waktu yang akan menjawab apakah kalian akan ditunggangi atau tidak. Gitu. Oke, waktu akan menjawab. Kita tahan dulu Fauzal. Saya ingin ke Bang Arteria. Bang Arteria, ini ada unsur kayaknya ditunggangi, akan ada kelompok-kelompok radikal tertentu dengan satu tujuan, misalnya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Iya, saya dengar itu dari Pak Wiranto. Tapi kami dari DPR, kita ingin lebih objektif lagi. Makanya kita meminta betul Pak Kapolri untuk mengusut tuntas ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai nanti pernyataan Pak Menko Polhukam menjadikan sumber polemik baru. Jadi kita katakan demikian lah. Polemik apa, Bang? Apa? Ya polemik jadi permasalahan apa, lagi, ya kan? Nanti yang bersangkutan juga merasa saya tidak melakukan hal seperti itu dan sebagainya. Ya, kita juga susah untuk mendefinisikan Islam radikal dan sebagainya. Nah, saya katakan lebih baik biarlah itu ranah penegak hukum, dan kita minta penegak hukum untuk melaksanakan
penyidikan sesingkat-singkatnya mudah-mudahan. Nah, saya katakan saya sepakat teman-teman ya. Kalau dikatakan isu rakyat, kami ini urusannya urusan rakyat dari mulai kita bangun mata kebuka sampai tidur lagi. Rakyat itu sederhana. Apa sederhananya? Yang penting makan bisa makan. Kemudian kalau sakit berobatnya bisa gratis. Ya. Kemudian nggak ada nganggur, minimal lapangan kerja sesuai dengan upah minimum bisa tercover. Rakyat happy, senang. Oke, ya. baik. Yang saya katakan begini, isunya kalau teman-teman ini pegiat HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Ya. Kenapa begitu? Karena yang kita lakukan perbaikan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Bagaimana pengakuan hukum acara pidana internasional yang selama ini tidak pernah dipakai dan dipergunakan di dalam KPK. Ya. Kalau memang bicara HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi. Oke. Nah, kita bicara yang namanya RKUHP. RKUHP juga demikian. Kalau dilihat dari konsiderasinya, makanya saya bilang tolong dibaca betul. Bagaimana menciptakan sistem hukum pidana nasional yang berkeindonesiaan, yang berkearifan lokal. Ya. Kalau dilihat dari perjuangan kami, ya bagaimana memperjuangkan yang namanya, apakah yang kita kasih contoh zina ya, apakah zina itu harus diatur? Jawaban awalnya di Undang-Undang KUHP yang lama sudah diatur. Kemudian ada beberapa kelompok yang mengatakan kita ingin membentuk kepribadian agar semua orang ini bisa lebih baik lagi. Kami yang mengatakan apa iya untuk membentuk suatu kepribadian itu mesti diciptakan suatu nilai moral yang harus kita tidak berbicara Nah ini kita juga sudah perbaikan. Kita juga sudah perbaikan Pak. Bahwa kawan-kawan mahasiswa ini bahasa umumnya menolak RKUP, tapi tentu tidak semuanya. Ya kan kita tahu betul. Nah yang diperjuangkan mereka, Pak Re, itu sudah kami perjuangkan. Iya, setuju. Ya? Makanya dibaca dulu memori fund oleh karena kita. itu juga Anda jangan sampai menolak mereka. Enggak. Toh yang mereka perjuangkan juga sebetulnya kita adalah gini, aspirasi Bang, Anda ya, juga. kita sama Kan sekali gitu. Saya mau penegasan juga. Nah, Tadi kan saya katakan aksi-aksi mahasiswa ini kita nggak pernah ya, tolak. itu makanya. Idealisme mereka kita hargain. Harus dicatat itu, mereka bukan anti revisi terhadap KUHP. Kita semua sepakat bahwa undang-undang ini harus dirubah, tapi ada pasal demi pasal ya, poin demi poin nggak masalah, itu kan kita bertentangan diskusikan menurut ya. kita dengan kodrat bangsa Dan kita, kemarin gitu. juga sempat ada statement dari Ketua DPR akan membuka ranah diskusi bersama mahasiswa. Ya, pertama begini ya. Tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Ardi ya. Rakyat itu sederhana, makan bisa makan, sakit bisa ke rumah sakit. Tapi sudut pandang negara ya, kepada rakyat itu bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas memberikan makan, memenuhinya. Bukan hanya sebatas ketika dia sakit ke rumah sakit. Bukan hanya sebatas itu. Rakyat pun butuh ketenangan secara hukum. Rakyat pun butuh ketentraman. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat. Iya, yang mana enggak? Sebentar. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat, menyampaikan aspirasinya. Iya. Sekarang kita lihat, apakah menurut Bang Artia, ya, apakah ketika mahasiswa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya, lalu direpresi? Yang mana direpresi? Kita lihat banyak teman-teman kita yang kemarin melakukan aksi, ya, masuk rumah sakit. Kita lihat teman-teman kita yang melakukan aksi yang baru saja. Gini kan? Ya, artinya begini. Kalau semangat reformasi adalah memanusiakan manusia, Vox Populis Vox Dei, ketika suara rakyat itu didengarkan, ya kan? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya ketika mahasiswa turun ke jalan, rakyat turun ke jalan, tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya represif, yang mengakibatkan mahasiswa kehilangan nyawanya. Oke. Artinya Kamu bukan sudah berbicara itu beberapa kali. Tapi begini, saya beri saya kesempatan dulu. Dengarkan saya yang memandu diskusi ini, dengarkan saya. Fauzal, tadi Menko Polhukam mengatakan akan ada sebuah gelombang baru. Apa tanggapan kamu soal ini? Soal gelombang-gelombang baru ini, apakah juga Anda mungkin berpikir bahwa mahasiswa mungkin juga akan menjadi salah satu bagian yang digerakkan dalam gelombang baru? Begini, tadi saya juga mengutip nih kata-kata Abang lagi, bahwa saya akan mencoba melihat lebih objektif dibandingkan Pak Wiranto. Abang tadi lihat begitu. Artinya DPR sendiri menganggap pemerintah itu selalu bicara hal-hal yang subjektif dan ini berbahaya itu untuk asumsi. Nggak begitu dong, itu asumsi. Saya belum selesai. Kita dengar dulu. Mahasiswa itu harus logik. Saya belum selesai. Jangan bermain politik. Asumsi. Itu. Tadi Abang sendiri yang mengatakan bahwa asumsi dan itu subjektif. berasumsi. Bukan asumsi. Kita dengar dulu, Bang. Kita dengar dulu, kita beri kesempatan dulu. Saya belum selesai. Kita dengar dulu Bang adik kita, Bang. Negara ini itu bisa pecah. Negara ini bisa mengalami disintegrasi horizontal ketika
pemerintah, penguasa itu memberikan asumsi-asumsi yang belum jelas siapanya. Karena nanti semua akan saling curiga satu dengan yang lain. Enggak, ini dua hal yang berbeda nih, saya bentar dulu. klarifikasi. Dan ini sangat Dua hal yang berbahaya. beda. Sangat berbahaya. Kamu itu asumsi untuk mengatakan Iya. soal Pak Wiranto tadi atau bagaimana? Kita letakkan dulu. Kawan kita ini mau mendasarkan argumennya dari penjelasan saya. Bu Martia tadi. Oke. Tapi Artinya dia mengatakan, berasumsi. kita di DPR Iya. sedang meminta kepada pihak Menko Polhukam untuk memberi penjelasan. Iya. Nah, dengan Yang beliau terukur. kawan kita ini mengatakan, loh DPR-nya saja pada posisi yang belum asumsi percaya beliau, kok. Kan DPR kira-kira nggak gitu. percaya. Padahal Nah, bukan, kami kalau melakukan DPR-nya saja nggak mekanisme percaya, kelembagaan, apalagi kami, kan gitu. kira-kira Oke. gitu. Tadi Begitu, Pak Martia begitu. jelas mengatakan Iya, bisa mekanisme kelembagaannya begitu. bisa Aduh, diputar gimana? kembali bicara tentang bahwa itu subjektif dan lebih objektif lagi seperti Iya ini. dong, kalau Maksud kami- saya begini, pemerintah kita mohon sekali, ketika ada satu fenomena, bicaralah secara fakta. Jangan dilempar dulu baru Betul. dicari. Ah, itu Akhirnya betul. apa? Negara kita bisa disintegrasi. Dan ini bahayanya. Ini yang harus dikoreksi dari negara kita. Ketika seorang penguasa menyampaikan sesuatu yang belum jelas, belum dibuktikan tapi sudah dilempar kepada publik, publik akhirnya bercerai-berai. Inilah yang membuat negara kita hancur. Yang Oke, Iya, baik. ya. Kita Anda tangkap jangan- poinnya, gini, Bang. mantap. Kita jeda dulu, Bang. Kita harus iklan dulu, nanti kita kembali sesaat lagi. Jeda dulu. Jeda dulu, Bang. Sabar, Bang. Minum dulu.